أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman, sehingga kita telah selesai menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Karena tanpa iman itu tidak akan bisa kita lakukan. Banyak orang yang hebat, banyak orang yang cerdas, yang kuat, tapi ketika iman tidak Allah masukkan ke dalam hatinya, sampai detik ini mungkin masih banyak yang ngorok. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita membaca kitab Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang ulama sejarah dari India. Beliau ini karyanya pernah dinobatkan sebagai karya terbaik dari 171 karangan sejarah yang ditulis oleh ulama seluruh dunia. Kemudian yang ditulis oleh beliau ini adalah buku yang diberikan reward terbaik sebanyak $50.000. Kita sudah sampai pada pembahasan Al-Maulidu wa arba'una 'aman qabla an-nubuwwah. Al-Maulid ini bahasa yang sering kita dengar atau bahasa yang familiar di telinga kita. Apa itu maulid? Apa maulid? Kan tiap tahun. Maulid. Ma kalimatul Ustaz? Al-Maulid. Asluhu walada yalidu. Apa bedanya maulud dengan maulid? Jangan lihat kiri kanan, lihatnya ke sini. Maulud dengan maulid apa bedanya? Satu kata ini dapat kita bawa pulang, sudah selesai. Kalau tidak ngerti artinya tidak usah lagi ya. Mengasibuk-sibuk nanti tahun lalu. Apa bedanya maulid dengan maulud? Enggak tahu. Angin dingin. Angin dingin. Kalau maulid balamang gitu. Kalau maulid berikir. Itu terjemahan suka-suka namanya. Dasar katanya sama. Walada yalidu. Itu artinya, itu dasar katanya. Kemudian dirubah bangunan kalimatnya menjadi maulud. Dalam istilah bahasa disebut itu ismul maf'ul. Artinya terlahir atau kelahiran atau yang dilahirkan. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maulud.
Kemudian maulid itu isim makan, bisa juga dimaknai dengan isim zaman karena wazannya sama, komponen kalimatnya sama. Maulid bermakna makan, isim makan, atau bermakna zaman. Nah, yang dimaksud dengan maulid itu adalah tempat atau waktu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita adakan setiap tahun itu maulud apa maulid? Maulud, berarti dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membahas masalah waktu dan tempat. Itu maulud. Ya, yang kita bahas hari ini adalah al-maulid. Maulid, berarti kita akan bahas waktu, kita akan bahas tempat. Ya, kita akan bahas waktu dan kita akan bahas tempat. Maulid itu lebih komprehensif ketimbang maulud. Karena di dalamnya tercakup waktu dan tempat, juga orang yang bersangkutan. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wulida Sayyidul Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam Syu'bah Bani Hashim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim di Makkah, tempatnya di Makkah. Fi sabihati yaumal itsnain, atau fi sabihati yaumil itsnain, pada subuh hari Senin. Nanti pagi Senin Rasulullah dilahirkan. At-tasi' min syahri Rabi'il Awal, bertepatan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Yang kita peringati tanggal berapa? Dapat dari mana? Nah, itulah baca run. Oh, dinyanyi dapetnya. Duo balik Rabiul Awal gitu ya. Ditulis oleh Al-Mubarakfuri. Beliau mengambil dari kitabnya Ibnu Hisham sebagai penyempurna buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Di sini dijelaskan bertepatan at-tasi' min syahri Rabi'il Awal. Dia bertepatan pada pagi Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Li awwali 'amin min hadatsatil fil, merupakan awal tahun kedatangan tentara bergajah. Kalau itu tahu benar, pada tahun gajah gitu ya. Ya. Wa li 40 sanah khalat min mulki Kisra Anushirwan. Ini tepatnya setelah 40 tahun setelah berdirinya kerajaan Kisra yang dipimpin oleh Anushirwan. Nah, 40 tahun lamanya kerajaan Kisra itu berdiri di bawah kepemimpinan Anushirwan. Nah, di saat itulah Rasulullah dilahirkan. Jadi disebut dengan tahun gajah. Disebut dengan 40 tahun kerajaan Kisra. Wa yuwafiqu dzalik al-'ishrina awid-bani wa 'ishrin min syahri Abril. Tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal 9 Rabiul Awal itu bertepatan dengan tanggal 20 atau tanggal 22 April tahun 571. Nah, itulah dia maulid. Membahas masalah waktu dan tempat. Baru kemudian nanti diceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di tanggal berapa tadi? Tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau ada yang mengemukakan pendapat tanggal 12, silahkan, tidak masalah. Syukran. Jazakallah. Tidak masalah sepanjang ada referensi. Kalau kita sibuk dengan katanya, kata ungku kami, kata inyek kami, kata huan kami, kata amak kami, maka apa yang kita sampaikan itu tidak akan ilmiah. Ya. Dan ini
hasbuma haqqaqahu al-alimul kabir. Ini cocok dengan apa yang sudah diteliti oleh al-alimul kabir, namanya Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Apa yang telah dicatat oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini sesuai dengan hasil penelitian yang disusun oleh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Jadi hendak ujuk-ujuk kemudian tahulah tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal tidak. Yang meneliti itu adalah ahli falak. Ilmu falak itu adalah ilmu astronomi. Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri adalah salah seorang tokoh atau ulama terkenal yang membidangi bidang astronomi. Bukan berarti tidak paham hadis, bukan berarti tidak paham fikih, bukan berarti tidak paham Al-Quran. Tapi beliau lebih banyak meneliti secara ilmiah di bidang falaki atau astronomi. Juga wal muhaqqiq al-falaki Mahmud Bashar. Juga sesuai dengan hasil penelitian seorang ahli astronomi Mahmud Bashar. Ya. Ini ada di dalam kitab Muhadharat Tahrir Umamul Islamiyah Al-Khudri. Ya. Ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi kita lebih dahulukan apa yang sudah terverifikasi oleh ilmu pengetahuan ketimbang informasi dari sumber yang tidak dikenal. Karena dalam jurnal ilmiah itu, dalam sebuah tulisan ilmiah, boleh itu buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Dapat batu aja. Itu lebih didahulukan sesuatu yang sudah terbukti keilmiahannya melalui penelitian. Kalau kita mau nulis buku, sementara kita menyadur sebuah pendapat dari orang yang tidak dikenal, itu akan dituliskan di bawahnya catatan kakinya, sumber tidak diketahui. Nah, begitu dia. Tapi kalau sumbernya diketahui, itu akan ditulis. Bukunya misal Shahibul Azmi misal gitu ya, kemudian judul bukunya, halaman berapa, terbitnya tahun berapa, kemudian diterbitkan oleh pustaka mana, itu baru ilmiah. Kalau tidak demikian, maka tidak bisa kita katakan sebuah informasi itu terverifikasi. Baik, sampai situ paham ya. Kemudian kita lanjutkan, warawa Ibnu Sa'ad meriwayatkan, menceritakan sebuah informasi, anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibu Rasul? Aminah. Nah, kalau ini sudah maklum bih ya, sudah diketahui oleh semua orang. Qalat, dia pernah berkata, lamma waladtuhu kharaja min farji nurun. Tatkala aku melahirkan Muhammad itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aminah ibunda beliau, kharaja min farji nurun. Keluar dari kemaluanku, kata Aminah, cahaya. Ya, maaf ini maksudnya bukan pornografi ya, bukan. Kita memberikan informasi yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad. Ya, keluar cahaya, adha'at lahu qusur asy-Syam, yang mana cahaya itu terang benderang sampai menerangi istana-istana negeri Syam. Gitu ya. Warawa Ahmad, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hal yang sama. Anil Arbad, seorang ulama yang disebut yang namanya Arbad Ibnu Sariyah, ma yuqaribu dzalik. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu senada dengan apa yang telah disampaikan Ibnu Sa'ad. Jadi ketika Nabi lahir, ketika Aminah melahirkan Rasulullah SAW, itu bercahaya. Yang mana cahayanya itu terang benderang sampai menerangi negeri istana-istana orang di negeri Syam. Barat tarangnya itu. Aduh bersoboh orang seperti itu ditiku.
Masam lagi nah. Kemudian wa qad ruwiya, dan juga diriwayatkan anna irhasat bil ba'thi waqa'at 'inda al-milad. Dan juga diceritakan bahwa tanda-tanda kebesaran diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda cikal bakal bahwa Rasul itu akan menjadi seorang nabi itu sudah terlihat semenjak lahir. Sudah terlihat semenjak lahir. Apa di antara selain apa yang diinformasikan oleh Ibunda Aminah tadi, apalagi tanda-tanda kebesaran Rasul, tanda-tanda nubuah yang Allah sematkan di dalam pada peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasuqitat 14 syurfatan, diruntuhkan, dirobohkan itu panji-panji istana Kisra. Yang tadinya dipimpin oleh Anushirwan yang sudah berdiri selama 40 tahun. Roboh kerajaan mereka. Istana-istana mereka roboh, mahligai-mahligai mereka roboh. Gitu ya. Wa khudimatin narul lati ya'buduha al-majusu. Dan dipadamkan, Allah padamkan api yang sudah ratusan tahun, berabad-abad lamanya yang disembah oleh Majusi. Itu berita yang sudah biasa kita dengar kan Bu ya. Sebahagian dari tanda-tanda kebesaran pada saat Rasulullah itu lahir, itu tadi. Pertama, bercahaya di kemaluan Ibunda Aminah. Kemudian runtuhnya kerajaan-kerajaan Kisra. Kemudian padam tuh api Majusi. Kan aneh gitu ya. Bukan aneh, tapi itu adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan hudimatil kanais haula Buhairah. Kemudian gereja-gereja, tempat-tempat ibadah orang-orang sebelumnya, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala juga diruntuhkan. Namun sebelum diruntuhkan itu kata Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ba'da an ghabat, dia ditenggelamkan dulu ke dalam tanah, diamblas dulu, amblas ke dalam tanah dulu, baru kemudian dirubuhkan. Ya. Waktu peristiwa gempa 2009, ada yang sedang di Pariaman dah, Bu? Sedang di Pariaman. Apa di Pariaman di mana, Pak? Kampung Dalam ya. Itu Bu Palapa. Itu ambo punya kawan namanya, kami panggilnya tuo, guru tuo. Guru tuo itu maksudnya senior kami di Surau. Tuo Sidir namanya. Kemudian ada temannya lagi, lupa namanya ini. Sepantaran beliau mengaji di pondok pesantren Ampalu Tinggi. Ampalu Tinggi itu salah satu pondok pesantren yang tertua di Pariaman. Di tempat mengajinya Syekh Ibrahim, kemudian Muhammad Nazir, kemudian Ungku Sidi Tawaf yang di ujung gunung. Nah, beliau mengaji di situ. Yang tu Sidir itu seluruh keluarganya hilang. Tinggal beliau. Karena keluarganya ada di Tandike. Tandike paling parah ya. Kemudian ada lagi temannya beliau. Pas di hari itu pulang ke Tandike, nyusa kampung. Pulang ke Tandike, tinggal onda ke Tilabuah. Tanah tuh balah. Kemudian jalan banda rumah orang tuanya, dia pulang ke rumah orang tuanya, onda parkir di Labuah. Tanah tuh tabala, nah rumah orang tuanya hilang. Jo beliau. Kemudian gitu calia di sungai-sungai di Cumanak tuh. Cumanak tahu Pak ya? Pernah ke Cumanak? Sebelum gempa pernah ke Cumanak Pak? Negeri yang subur. Surganya Padang Pariaman. Itu batang karam dia pucuk saya nampak.
batang kerambi, tabanam, batangnya ke bawah, tinggal pucuk. Nah, itu mungkin miniatur dari gambaran gempa yang Allah jadikan kepada orang-orang yang gereja-gereja Buhairah tadi. Diamblaskan dulu ke dalam tanah, kemudian kekuasaan mereka Allah runtuhkan. Batu menyalung. Rawa dzalikal Baihaqi. Siapa yang memberikan informasi ini? Adalah Imam Al-Baihaqi. Ya. Jadi itu bahagian dari tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat kelahiran beliau. Kalau kita lahir, apa tanda kebesaran kita? Tidak tahu, lanam saya nak gitu kan. Basobok je kawan, lanam gitu, bilo saya tu gitu. Berarti nak dikenal tu. Informasinya nak dikenal. Tahu-tahulah tujuh aja nak. Ya. Apalagi orang-orang dulu ya Bu ya. Nah, orang dulu ada 5 balik ke anaknya. Dari 3 istri misalnya. Dari 3 balik. Dah kembali. Kemudian walamma waladathu ummuhu, di saat Rasulullah sudah dilahirkan oleh ibunya Aminah. Nah, arsalat ila jaddihi Abdul Muthalib yubashshiruhu. Setelah Nabi lahir, Aminah mengutus seseorang untuk memberikan informasi kepada kakeknya. Berarti Abdul Muthalib apa dia Aminah tu Bu? Mintuo, mertua. Kalau di Tiaman mintuo tu bini mama mintuo je. Amak jo ayah di kurang rumah awak mintuo juga. Jadi mintuo mah yang dimukasfik. Ayah dari suaminya. Nah, Abdul Muthalib adalah mertuanya Aminah. Ya, yutubashshiruhu bihafidhi. Diutuslah seorang utusan kepada Abdul Muthalib untuk memberikan kabar gembira dengan kelahiran cucunya. Dan Abdullah di mana? Abdullah sudah wafat. Faja'a mustabshiran. Kemudian datanglah Abdul Muthalib dalam suasana hati yang sangat bersukacita. Nice mood. Dalam kondisi hati yang sangat senang. Kalau sedang nice mood itu apapun yang diminta orang dia geng, Pak. Nice mood tahu, Pak? Nice itu bagus. Mood itu pikiran yang bagus, suasana hati yang bagus. Lawannya apa? Bad mood. Mood yang buruk. Kondisi Abdul Muthalib itu nice mood. Mustabshiran. Dalam kondisi hati yang sangat bergembira. Apakah Abdul Muthalib baru itu pertama punya cucu? Ada anak-anak beliau yang lain. Ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Thalib. Kemudian ini anaknya cucunya dari Abdullah. Bukan itu pertama kali Abdul Muthalib punya cucu. Tapi kok gembiranya luar biasa. Allah yang memberikan kegembiraan. Allah yang memberikan rasa senang ke dalam hati Abdul Muthalib. Ya, tidak bisa kemudian senang itu datang tiba-tiba. Karena kita lihat cucunya bukan ini yang pertama kali. Jadi nice mood itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala bihil Ka'bah. Kemudian lah basobok danya cucunya konyo gendong dibawalah ke dalam Ka'bah. Dibawa ke dalam Ka'bah. Wa da'allaha wa syakaralah. Kemudian dia berdoa kepada Allah
dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtara lahu isma Muhammad. Kemudian dipilihkanlah oleh Abdul Muthalib sebuah nama yang tidak pernah nama ini dipakaikan kepada manusia semenjak Nabi Adam sampai kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang bernama Muhammad atau Ahmad sebelum Rasul. Kalau setelah itu banyak. Banyak kan setelah itu. Ada Muhammad, Yunus, apa lagi? Kalau di Siko ada yang nama Muhammad. Nah, tapi di orang awak aneh. Muhammad tuh dipanggilnya Muhammad. Orang awak kan Siko seperti itu. Kalau Afrizal dipanggil si Au. Kalau Sasmita misalnya dipanggil Isai. Malah bisa sih panggil. Kalau Ahmad Amai. Asyang. Ya, namanya Muhammad. Tidak pernah nama ini diberikan kepada siapapun sejak Nabi Adam sampai kelahiran beliau, sampai beliau. Beliaulah orang pertama yang diberikan nama Ahmad, yang diberikan nama Muhammad. Dalam surah Shaf, ketika disebutkan nama ismu Ahmad, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Rasulullah menyampaikan banyak hadis terkait nama beliau. Dia dinamai dengan Nur, beliau dinamai dengan Qamar, beliau dinamai dengan Asy-Syams, beliau dinamai dengan Muhammad, beliau dinamai dengan Ahmad. Nah, ada nih nanti peristiwa yang juga akan kita bahas. Ketika Ja'far, sahabat Rasul, kemudian Abdullah bin Amr bin As dan 80 orang sahabat-sahabat yang lain diminta oleh Rasulullah untuk pertama kali hijrah, meninggalkan kota Makkah. Itu utusan pertama hijrah tuh. Ya. Ke Raja Najasyi ya. Kemudian sampai di sana itu ditanya nih, kalian dari mana? Ja'far lah waktu itu yang menjadi juru bicara yang 80 orang ini. Kami datang dari Makkah. Kami ini dimusuhi oleh saudara-saudaramu yang hari ini sudah berada di negerimu ini, kata Ja'far kepada Raja Najasyi itu. Kemudian apa yang membuat mereka memusuhimu? Kami diutus oleh Allah seorang Rasul yang namanya Muhammad. Kaget. Berarti Raja Najasyi itu dia ahli kitab. Dia mengerti Injil. Dia tahu Injil, tapi bukan Injil yang hari ini. Ya. Di dalam Injil itu sudah tertulis bahwa ada seorang nabi, seorang rasul yang kemudian diutus di akhir zaman, ismuhu Ahmad atau Muhammad. Kaget Raja Najasyi. Lalu bagaimana keimananmu, kata Raja Najasyi kepada Ja'far dan kawan-kawannya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu Ja'far membaca beberapa ayat dari surah Maryam. Ada dijelaskan di situ ayat-ayat yang berkaitan dengan kelahiran Isa, bahwa Maryam itu adalah seorang gadis yang tidak pernah menikah, yang tidak pernah berzina, tidak pernah berbuat dosa, dipelihara oleh seorang nabi, dibesarkan oleh nabi. Siapa nabinya yang membesarkan Maryam? Zakaria. Dia terpelihara. Nama ayahnya siapa? Imran. Lalu dia ditiupkan oleh malaikat ruh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia hamil dan melahirkan. Dialah Isa alaihi salam, kata Ja'far kepada Raja Najasyi. Lalu tampil Raja Najasyi ke depan dan dipanggillah orang-orang yang berseteru dengan Ja'far dan para sahabat Rasulullah ke depan, lalu dia garis di tengah-tengah mereka. Jarak antaraku dengan orang ini, kata Raja Najasyi, ditunjuknya Ja'far, tidak lebih dari garis ini. Artinya sangat dekat. Nah, ini cerita tentang ketika orang-orang ahli kitab mendengar nama Ahmad. Beda dengan ahli kitab sekarang. Ya. Nama ini juga tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab. Nama ini asing nih. Nama ini tidak pernah dikenal, tidak pernah ada, tidak pernah diberikan kepada siapa. Wa qatanahu yauma sabi'ihi. Kemudian Abdul Muthalib menkhitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi, pada hari ke-7 kelahirannya, kama kana al-arabu yaf'alun, sebagaimana kebiasaan orang Arab. Jadi berkhitan pada hari ke-7. Wa awwalu man arda'athu minal maradi', orang yang pertama kali. Nah, ini banyak barangkali informasi. Siapa yang pertama kali yang menyusukan Rasulullah? Siapa? Siapa yang pertama kali menyusukan Rasulullah? Ibunya. Ibunya pertama kali. Ya, wa awwalu man arda'athu minal maradi' ba'da ummihi, setelah ibunya. Berarti memang pertama kali yang menyusukan adalah Aminah. Lalu barulah kemudian dicari tukang susu. Nah, tinggallah bersama orang itu. Setelah ibunya siapa? Salah, kurang nilai 100. Nah, Suwaibah ini siapa? Budak dari Abu Lahab. Budak Abu Lahab namanya Suwaibah. Suwaibatul Aslamiyah. Beliau adalah seorang budak dari Abu Lahab, apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang kemudian menyusukan Rasulullah setelah ibunya. Jadi kalau ada teka-teki so ada cerita dulu. Suwaibah. Kalau ada dah. Suwaibah, tidak Suwaibah. Pakai tajwid, pakai tahsin. Suwaibah. Hurufnya ta, huruf keempat. Ya. Lapa ada ibu di belakang juga. Ya. Yuqalu lahu Masruh. Falaha ibnun. Suwaibah ini ada punya anak nih. Suwaibah ini kan budak dari Abu Lahab tadi. Dia punya anak namanya Masruh. Jadi Masruh adalah saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah bin Abdul Muthalib. Suwaibah ini juga pernah menyusukan apaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah. Kalau kita mengenalkan Hamzah itu paman ya. Ya, kalau tiba di awak itu apa? Karena kakak beradik sama Abdullah. Wa arba'at ba'dahu Abu Salmah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ada Abu Salmah namanya. Dari anak laki-laki dari Abdul Asad al-Makhzumi, juga menyusu sama Suwaibah. Ulang. Siapa yang pertama kali yang menyusukan Rasulullah? Aminah. Kemudian siapa lagi? Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Budaknya Abu Lahab. Siapa saja yang menyusu sama Suwaibah? Ada Hamzah. Kemudian dia juga punya anak namanya Masruh, ya. Kemudian juga Abu Salmah juga menyusu sama beliau. Dah, selesai sampai di situ. Kita masih ada ya, masih ada waktu ya, masih panjang ya. Nah, aku baru satu subbab. Kemudian, wa kanatil 'adatu 'inda al-hadirin min al-'arab ay yaltamisul maradi' li auladihim.
dan bahagian dari tradisi, kebiasaan atau apapun yang sudah menjadi kebiasaan di bangsa Arab itu, tapi bangsa Arab yang sudah maju. Karena bangsa Arab itu ada disebut dengan al-a'rab, Arab pinggiran. Jadi yang bagian yang maju, yang sudah masuk kota lah, kayak tiku lah, kanlah maju. Caliatlah masjid kampung mado kajian subuh model. Kan tanda maju tiku tu kan. Ambo mengecek maju bukan karena ambo yang isi, yang lain dia boleh. Nah, bagian dari kebiasaan mereka selalu mencari tukang susuan anak. Dan ada orang yang menjual jasa untuk menyusukan itu sebagai mata pencaharian. Dan ada sebuah kisah yang menarik tuh. Ya. Kenapa mereka demikian? Ibti'adan lahum an amradil hawadir. Ini bahagian dari upaya menurut kepercayaan mereka untuk menghindarkan anak dari penyakit. Oh itu katanya. Kemudian litaqwa ajsamihim, supaya tubuh mereka kuat. Wa tasudda a'sabuhum, dan otot-otot mereka kokoh. Gitu ya. Kemudian wa yattaqinul lisan al-arabiyya fi mahdihim. Kemudian supaya lebih cepat lisannya itu, cara waknya lebih capek pandai ngecek. Jadi itu tujuan mereka mencari tukang susu untuk anak-anak mereka. Faltamasa Abdul Muttalib li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-radha'a. Jadi Abdul Muttalib sudah berusaha sekeras mungkin mencari siapa nih yang layak, yang akan melanjutkan menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicarilah di Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib lah yang menjadi penanggung jawab takafulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penanggung jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastarda'a lahu imra'atun min Bani Sa'ad bin Bakar. Dan dapatlah tukang susu dari Bani Sa'ad bin Bakar. Itu makanya dinamakan Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu maksudnya Bani Sa'ad. Dari Bani Sa'ad. Orang-orang Arab itu kan patanglah kita kaji, ada kabilah Quraisy dan seterusnya. Ini kok kabilah Bani Sa'ad. Wahia Halimah bin Abi Zuhaib, binti Abi Zuhaib. Namanya Halimah binti Abi Zuhaib. Wa zawjuha Al-Harith bin Abdul Uzza. Suaminya disebut namanya Harith bin Abdul Uzza. Namanya Kabasyah. Dia Kabasyah ya. Dari kabilah yang sama juga dari Bani Sa'ad. Jadi kawin sesuku mereka. Kalau di siku kawin sesuku bapak? Bapak entah, bapak adanya. Ada orang kawin sesuku dah. Kemudian anaknya penyakitan tulah. Dek kawin sesuku tu calian lah, hendak salamai. Apa alasannya kawin sesuku? Dalam tinjauan agama itu bagaimana? Boleh kawin sesuku. Cuman kan dalam istilah adat bagaimana Pak? Syarak batilanjang, adat basi sampiang. Kalau syarak buka kulit tanpa isi. Walaupun boleh kawin sesuku menurut syarak, cuma di adat agak-agak ilah. Ya, babasuh juga lah. Seperti itu sebenarnya. Jangan dikatakan haram ya. Kita memandangnya itu sebagai batasan adat untuk menjaga silsilah kesukuan, hanya itu. Jadi kalau seandainya adalah mitos, adalah sebuah kepercayaan bahwa kawin sesuku beko ndak salamai, ibarat karakok tumbuh di batu, katanya ndak bapucuk ke bawah ndak baure, tengah-tengah di kiri kumbang. Kok itu lo beko nenta kecean?
rusak akidah kita. Tauhid awak rusak. Bukan seperti itu cara kita memahami. Kita memahaminya memang di syariat dibolehkan, tapi di adat agak dibate-batehi sedikit. Gitu ya. Itu dari Bani Sa'ad. Suaminya Abu Kabasyah, kunyahnya Abu Kabasyah, juga dari kabilah Bani Sa'ad, sesuku sama induan. Wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam hunaka min ar-radha'ah. Banyak rupanya saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu menyusul sama perempuan-perempuan yang dari Bani Sa'ad kok. Siapa mereka? Abdullah bin Harith. Abdullah bin Harith itu menyusunya di situ juga. Anisah bintu Harith. Kemudian Huzafah atau Juzamah bintul Harith. Banyak keturunan-keturunan Harith. Anak-anak Harith itu rata-rata menyusu di Bani Sa'ad. Wa kanat tahatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, dan juga bahagian dari orang-orang yang menyusul di Bani Sa'ad itu adalah Abu Sufyan bin Abdul Muttalib, ayah dari Sufyan bin Abdul Muttalib, ya, juga menyusul di situ. Kemudian banyak lagi saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa-apa beliau juga menyusul di Bani Sa'ad. Wa kana ammuhu Hamzah bin Abdul Muttalib mustarbi'an fi Bani Sa'ad aidan. Apa adik Nabi Rasulullah SAW tadi yang kita sebutkan, yang waktu ketik di awal-awal juga menyusul di orang yang sama, yakni Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian juga menyusul pada Bani Sa'ad bin Bakar ini, Hamzah, apa Nabi. Fa'arba'at ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa 'inda Ummi Halimah. Dan pernah dia satu hari menyusu di Halimah. Hamzah nih, apa Nabi. Jadi di samping secara garis keturunan adalah paman atau amun gitu ya, dia juga saudara sepersusuan. Juga saudara sepersusuan. Kemudian kalau kita cari itu berarti dua jalur gitu ya. Dua jalur sampai menyusunya sama. Pertama Thuwaibah, yang kemudian Halimatus Sa'diyah. Wara'at Halimah min barakatihi sallallahu alaihi wasallam ma qaffat minhul ujubah. Nah, Halimah ini melihat, merasuan, mendapati keberkahan yang luar biasa dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuan beliau, sebagaimana yang beliau kisahkan dalam sebuah cerita yang panjang. Kalau cerita dulu ya Pak. Sangat. Insyaallah cerita Halimah kok sambung nanti. Apa aku kamu? Panjang ceritanya, mulai dari beliau berangkat ke Makkah. Ya, cerita ini sangat masyhur. Juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga terdapat di dalam bukunya Ibnu Ishaq rahimahullah. Juga terdapat di dalam bukunya Ibnu Hisham rahimahullah. Juga terdapat di dalam buku Nurul Yaqin. Banyak sekali buku yang menceritakan bagaimana kisah yang disampaikan oleh Halimatus Sa'diyah, keberkahan yang beliau dapat ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak susuan beliau. Lah, ada pertanyaan. Ini enggak boleh diabian gini. Hari masih panjang. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum.
Iya. 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 Betul. Baik. Mau contohkan lah, Bu. Ambo baru tahu setelah 38 tahun, ambo baru tahu ambo lahir di hari Rabu. Baca ronya dulu. Baca ronya ambo tahu. Enggak ada orang ngasih tahu. Ambo mundurkan kalender. Nah, jadi model itu. Itu enggak perkara sulit itu. Dan hitungan tahun Hijriah ini ada ikhtilaf juga. Ikhtilafnya ada yang mengatakan Hijriah itu dihitung sejak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di judul tadi sudah kita jelaskan Al-Maulid wa arba'una aman, kelahiran Rasul, dan 40 tahun aman qabla berarti sebelum. Hitung mundur sejak Rasul menjadi Rasul, dihitung 40 tahun ke belakang. Murah dunia. Jadi tapeknya hari hari bonya. Oh, hari Senin pagi. Kalau dihitung tanggal barat ibunya tanggal 9. Kemudian dicek lagi tahun 571 kan itu sudah jelas tuh miladiah sudah ada kan? Miladiah sudah ada. Kemudian dicocokkan tahun miladiah 571 tanggal 20 April itu tapeknya sejajar dengan tahun hijriahnya kalau dimundurkan tahun mana? Kayak gitu. Nah, seperti itu Ibu ya. Jadi di miladiah pun, di tahun Masehi pun kita mengenal istilah SM. Ya, sebelum Masehi dan setelah Masehi. Yang sebelum Masehi gimana cara tahu? Mundur. Itu mundur. Ada istilah sebelum Masehi dan ada istilah sesudah Masehi. Gitu ya, Bu ya. Dan yang kita dapati itu adalah informasi dari para ilmu falaki, ilmu astronomi, dan ahli-ahli sejarah. Itu ada lagi pertanyaan. Enggak ada? Apa-apa? Hah? 1 Muharram. Maksudnya? Satu Ramadan apa 1 Muharram? Sekarang kita sudah berada di tanggal 29 Jumadal Tsani atau Jumadil Akhir 29. Besok kita sudah masuk Rajab. Puasa hitunglah 2 bulan dari kini, Bu. Kita harus hisab dulu ya. Dihisab dulu. Bagi yang pakai hisab, kemudian yang mau pakai metode hisab dan ru'yah, maka setelah dihisab di ru'yah dulu. Kita tidak akan memperdebatkan masalah itu ya. Jadi 1 Ramadan tunggu saja tanggal mainnya. Tak sabar Ibu boleh Pak. Ini sembahyang tarawih. Ya. 2 bulan setelah itu Ibu ya. Rajab, Sya'ban. Iya, Ramadan. Kita puasa di Ramadan. Bulan Sya'ban juga dianjurkan berpuasa. Bahkan di dalam hadis disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih banyak puasanya selain Ramadan di luar Sya'ban. Jadi puasa yang sebulan full itu Ramadan. Kemudian selain Ramadan, yang paling banyak Rasul puasanya di bulan-bulan lain itu adalah di bulan Sya'ban. Hadisnya Sya'ban. Tak pandai mau menukar Sya'ban di Rajab.
Enggak, maksudnya hadis tadi betul. Rasul tidak pernah puasa lebih banyak selain bulan Sya'ban di luar Ramadan. Berarti yang full itu di bulan Ramadan. Kemudian di luar bulan Ramadan yang paling banyak Rasul puasa dalam satu bulan itu di bulan Sya'ban. Tidak bisa menukar Sya'ban ke Rajab. Nah itu ya, di Rajab boleh puasa, boleh. Setiap bulan itu boleh puasa. Ya. Ada juga tuh hadis yang mengatakan puasa di bulan Rajab. Tapi yang paling banyak itu puasanya di bulan Sya'ban. Selain Yaumus Syughul. Yaumus Syughul itu di malam-malam di hari 28 29 Sya'ban. Itu jangan lagi puasa. Gitu. Jadi bulan Ramadan 2 bulan lagi, Bu, sabar ya. Lancang-lancang Ibu gitu. Bagus itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak lagi kan? Senin Kamis, Ayyamul Bid. Ya, insyaallah. Kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, pas setengah 7 kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu